Halo adik-adik siswa-siswi SMA SMK, kita berjumpa kembali dalam pelajaran ekonomi kita hari ini. Materi kita adalah fungsi penawaran oleh Madius Gultom bersama Mahardika Education Center Medan. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari fungsi permintaan. Jadi kita tentu sudah tahu bahwa kita belajar fungsi permintaan berarti kita berposisi sebagai pembeli, ya, membeli sejumlah barang pada harga tertentu. Nah, dalam materi kita fungsi penawaran hari ini, yang paling utama yang perlu adik-adik pahami adalah kita berposisi sebagai penjual, ya. Jadi di fungsi penawaran ini kita memposisikan diri sebagai penjual. Nah, berarti kita menjual sejumlah barang pada harga tertentu dalam sebuah pasar, ya. Kemudian yang perlu kita ingat, kita menawarkan atau menjual sejumlah barang, berarti ada unsur jumlah, ya, pada harga tertentu, berarti ada unsur harga, ya. Nah, price, quantity, harga dan jumlah, ya. Tentu itu yang perlu kita pahami, ada unsur harga, ada unsur jumlah, ya. Nah, kita lihat dulu pengertian. Nah, pengertian daripada penawaran, ya. Penawaran ini sering disebut dengan istilah supply, atau sering disimbolkan nanti dengan S. Artinya apa? Artinya jumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada harga tertentu, dalam sebuah pasar, ya. Nah, berarti di sini bisa kita lihat ada unsur jumlah barang, ada unsur harga barang, itu ya. Nah, sudah paham ya bahwa penawaran adalah sejumlah barang yang dijual pada harga tertentu dalam sebuah pasar. Itulah tadi unsur P dan unsur Q yang perlu kita pahami. Kemudian hukum penawaran. Hukum penawaran itu begini: jika harga naik, penawaran naik. Jika harga turun, penawaran turun. Berarti jawabannya adalah bila P naik atau price, maka quantity atau jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Jika P turun, maka quantity akan turun. Gitu dia. Nah, ada soal dari sini. Hukum penawaran adalah menjelaskan hubungan antara harga dengan jumlah barang adalah berbanding A lurus, B terbalik, C seiring sejalan, D sehati sepikir. Apa jawabannya? Jawabannya adalah berbanding lurus. Sudah pastilah mereka hubungannya berbanding lurus. Karena apa? Harga naik, penawaran naik. Harga turun, penawaran turun. Berarti mereka berbanding lurus. Itu dia. Nah, jadi kalau ada soal seperti itu jangan mau tertipu adik-adik, ya. Kemudian kita lihat fungsi penawaran. Pokoknya fungsi ini menunjukkan nanti fungsi yang menceritakan hubungan antara P dan Q. Artinya jumlah barang dengan harga barang dengan jumlah barang, ya. Jadi hubungan mereka apa? Hubungan sebab akibat. Harga naik, penawaran naik. Harga turun, penawaran turun. Jadi itulah nanti yang dibuat dalam sebuah fungsi matematika. Harus diukur seberapa kuat hubungan mereka, seberapa kuat pengaruh harga terhadap jumlah barang yang ditawarkan. Bisa ya, ya? Nah, kemudian selanjutnya kita lihat dulu bentuk umum, ya, bentuk umum.
Bentuk umum sudah jelas dibuat di sini. P sama dengan A tambah B kali Q, atau Q sama dengan A tambah B kali P. Nah, dari mana dapat rumus ini? Ya dari sini. Ini bentuk umumnya. P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. Nah, dari apa itu P? Ini sudah ada harga ya. Apa itu Q? Itu adalah jumlah. Apa itu A? Itu nanti konstanta ya. Kemudian apa itu B? Itu nanti gradien, artinya mengukur seberapa kemiringan daripada kurva ya. Nah, jadi yang perlu kita ingat di sini, berarti yang perlu kita ingat di sini adalah bahwa A itu atau konstanta tadi ini boleh bernilai positif, boleh juga bernilai negatif. Sedangkan B atau gradien tadi itu harus bernilai positif. Ini yang perlu diingat. Ya. Kemudian kalau ditanya nanti apa itu P1, apa itu P2, apa itu P3, P3 nggak ada. Q1, apa itu Q2. Nah, kalau ditanya nanti ini tentu sudah tahu kita menjawabnya. P1 berarti harga mula-mula. P2 berarti harga setelah berubah, boleh setelah naik, boleh setelah turun. Kan bisa juga harga naik, bisa turun, ya. Kemudian Q1 itu adalah jumlah mula-mula sebelum ada gangguan. Sedangkan Q2 adalah jumlah setelah naik atau setelah turun. Nah, begitu dia. Jadi nanti sudah bisa kita pahami kalau ada soal mengenai fungsi. Kalau dikatakan nanti fungsi penawaran ya, sudah mudah kita jawab karena sudah ada rumusnya ya. Nah, sebelum kita bahas nanti soal, kita lihat dulu kurva. Jadi kita harus pahami dulu kurva penawaran. Ini juga sering ditanya dalam soal SNMPTN ya. Nah, kurva penawaran ya. Kurva penawaran ini gini cara mudahnya memahaminya. Kita buat sebuah kasus. Misalnya ada sebuah kasus yang tragis ya. Kasusnya di sebuah pasar ya, di sebuah pasar. Kasusnya begini. Kita buat sini ada P, di sini ada Q. Nah, dalam sebuah pasar terjadi sebuah kejadian tragis. Tragisnya apa, Dik? Misalnya harga mula-mula 100. Pada saat harga 100, jumlah barang yang dijual atau ditawarkan sejumlah 8. Harga naik menjadi 120. Jumlah barang ditawarkan berubah menjadi 10. Ya, sesuai hukum penawaran kan? Makin naik harga, makin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Kemudian naik harga menjadi 140. Jumlah barang ditawarkan naik menjadi 12. Naik menjadi 160 harga. Kemudian penawaran naik menjadi 100 atau 14. Nah, kalau sudah begini ditanya bagaimanakah gambar kurvanya? Ya, tinggal gambar kurva saja ya. Kita gambar saja kurvanya langsung. Kita buat sumbu P, kita buat sumbu Q. Di sini Q, di sini P. Nah, langsung kita pasang-pasangkan. Kan kita udah pandai pasangkan ini ke sini, pasangkan ini ke sini. Ya, lalu kita gambar kurvanya. Di sini 100 tadi ya. 100, 120, 140 misalnya kan. Di sini boleh kita tambah lagi 160, boleh di sini 100. Nah, kemudian di sini harga 8, 10,
12, terus 14. Nah, kalau sudah ada begini, tinggal kita gambar kurvanya. Harga 100, penawaran 8. Harga 120, penawaran 10. Harga 140, penawaran 12. Harga 160, harga 14. Nah, dari sini kita sudah bisa langsung gambar kurva, ya. Kurvanya inilah yang disebut dengan supply, ya. Nah, jadi dari mana dapat kurva seperti ini? Ya, tentu dari contoh kasus ini tadi. Kemudian ada soal dari kurva, ya. Soal pertama ada dibuat di sini. Soal pertama, kalau kita lihat soal pertama ini, ya. Kurva penawaran bergerak dari A, kiri atas ke kanan bawah, B, kanan atas ke kiri bawah, C, dari kiri belok ke kanan, D, dari mata turun ke hati, E, dari kiri bawah ke kanan atas. Jawabannya apa, D? Jawabannya adalah, ya langsung kita lihat kurva tadi. Kita ingat kurva yang tadi. Kan kurvanya tadi begini. Berarti dia bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Itulah supply, ya. Berarti kalau ditanya nanti seperti itu, ingatlah bahwa dia bergerak, kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Jawabnya apa? Jawabnya E, ya. Jawabnya E. Gampang kan? Ya, karena arahnya memang dari sini, kiri atas ke kanan, dan kiri bawah ke kanan atas. Oke? Nah, kemudian soal kedua dibuat di sini. Kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Hal tersebut menunjukkan A, jika harga naik, penawaran naik. B, jika harga naik, penawaran turun. C, jika harga turun, penawaran naik. D, jika harga naik, penawaran tetap. Nah, ingat saja hukum penawaran tadi. Hukum penawaran. Jika P naik, maka Q naik. Atau jumlah barang ditawarkan. Jika P turun, maka jumlah barang ditawarkan akan turun. Nah, berarti jawaban yang benar adalah A, harga naik, penawaran naik, karena mereka berbanding lurus. Gitu dia. Antara P dan Q itu berbanding lurus. Nah, itu dia kalau ada soal seperti ini. Oke, adik-adik. Kemudian kita masuk soal berikutnya. Ya. Jadi kita bahas soal-soal ini. Nah, kemudian contoh soal. Satu lagi contoh soal. Ini sering muncul soal-soal UN ini. Soal UN, SNMPTN tahun-tahun sebelumnya sering muncul. Ada soal seperti ini. Pada saat harga 40, penawaran 10. Harga 60, penawaran 20. Ditanya, tentukan fungsi penawarannya. Ya, kalau seperti ini, langsung kita ingat rumus yang tadi. Rumus yang tadi apa? P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. Masukkan ke rumus. Berarti P kurang 40 per 60 kurang 40 sama dengan Q kurang 10 per 20 kurang 10. Langsung kita kerjakan. P kurang 40 per 20 sama dengan Q kurang 10 per 10. Langsung mainkan perkalian silang. Nah, itu dia. Kalau perkalian silang nanti bisa kita
bisa kita buat di sini. Lanjut ya. Perkali silangnya nanti kita buat begini. Berarti 10P dikurang 400, karena 10 kali 4 ya, 40. 400 sama dengan 20Q dikurang 200. Nah, berarti bagaimana hasilnya? Kita mencari yang pertama P. Kita yang mencari P. Berarti kita masukkan 10P ya. 10P sama dengan ini pindah kemari. Ya. Sama dengan 20Q dikurang 200 ditambah 400, karena itu kan bernilai, ini pindah kemari jadi bernilai positif kan 400-nya. Berarti 10P sama dengan 20Q dikurang tambah 200, karena ini positif dan negatif. Berarti P sama dengan, caranya bagaimana? Matikan aja dulu ini 10 ini. Berarti ini bagi 10, ini bagi 10. Berarti berapa? P sama dengan 2Q ditambah 20 bagi 10 ditambah 20. Nah, inilah fungsi penawarannya. Nah, tapi kadang-kadang yang ditanya adalah Q. Kalau yang ditanya Q bagaimana? Kalau ditanya Q, tinggal kita balikkan. Kita balikkan. Tadi kan P sama dengan 2Q tambah 20. Ya, balikkan. Berarti pindahkan ini kemari, ini jadi kemari. Berpindah. Berarti 2Q ini menjadi minus kan? Orang dia pindah. 2Q ya sama dengan 20 kurang P. Supaya ini positif. Supaya ini jadi positif. Berarti kalau ini supaya positif, berarti ini harus menjadi positif, harus berubah tanda. Berarti bagaimana? Berarti 2Q sama dengan 20 ditambah P, jadi positif dia. Berarti bagi 2, berarti biar kita hilangkan 2-nya, kita hilangkan ini 20 bagi 2 nanti, ini juga 1P dibagi 2. Berarti hasilnya adalah Q sama dengan 10 ditambah 0,5P. Jadi langsung dapat fungsinya. Jadi kalau ditanya Q, sudah tahu kita jawabannya. Nah, jadi sebenarnya ini adalah soal-soal yang mudah, namun perlu sedikit konsentrasi dari adik-adik semuanya. Nah, begitulah adik-adik ya, topik kita hari ini. Kita akan berjumpa